Bahaya membunuh manusia. Mengambil nyawa seseorang tanpa jalan yang benar adalah termasuk dosa besar, sehingga menunjukkan bahayanya dosa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa, 93. Barang siapa yang membunuh suatu jiwa, maka ia akan mendapatkan 5 balasan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. 1. Mendapatkan siksa jahanam. 2. Kekal di dalamnya. 3. Allah murkai. 4. Allah melaknat. 5. Mendapatkan azab yang pedih. Ini jika yang dilakukan adalah membunuh jiwa dengan sengaja, yaitu mengambil darah yang haram untuk diambil. Dalil ini menunjukkan bahwa membunuh jiwa tanpa jalan yang benar, terjerumus dalam dosa besar. Ini tidak diragukan lagi. Namun apakah jika bertaubat, diterima taubatnya? Iya, diterima. Inilah yang disebutkan dalam ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. 68, 69, 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan, 68-70. Dalil di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang bertaubat dari membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, lalu ia beriman dan melakukan amalan soleh, maka taubatnya diterima. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Maidah, 32. Ibnu Katsir berkata, siapa yang memelihara kehidupan seseorang, yaitu tidak membunuh suatu jiwa yang Allah haramkan, maka ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Mujahid berkata bahwa yang dimaksud adalah siapa saja yang menahan diri dari membunuh satu jiwa. Al-Aufi dari Ibnu Abbas, ia berkata mengenai firman Allah bahwa ia telah membunuh manusia seluruhnya, maksudnya adalah, barang siapa yang membunuh satu jiwa yang Allah haramkan, maka semisal dengan orang yang membunuh seluruh manusia. Said bin Jubair berkata, barang siapa menghalalkan darah seorang muslim, maka ia seakan-akan menghalalkan darah manusia seluruhnya. Barang siapa mengharamkan darah seorang muslim, maka ia seakan-akan mengharamkan darah manusia seluruhnya. Inilah pendapat yang lebih tepat dalam tafsiran ayat di atas. Ada juga riwayat dari Ikrimah dan Al-Aufi, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah bahwa ia telah membunuh manusia seluruhnya, maksudnya adalah, barang siapa membunuh seorang nabi atau imam yang soleh, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang menolong nabi atau imam yang soleh, maka seakan-akan ia menghidupkan manusia seluruhnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Dalam ayat lainnya disebutkan mengenai anak wanita yang dibunuh di masa silam. 8, 9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Quran Surat At-Tawir, 8-9. Di masa jahiliyah,
bayi-bayi perempuan dikuburkan di tanah karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Pada hari kiamat, bayi perempuan itu ditanya atas dosa apa ia sampai dibunuh. Orang yang dizolimi pun demikian akan ditanya, atas dosa apa ia sampai dibunuh. Dua dalil yang disebutkan kali ini jika menjadi alasan bahwa membunuh suatu jiwa termasuk dosa besar. Wallahu a'lam.